Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syamil Akbar Al-Ghifari, dan di sini saya akan memaparkan hasil analisis perdana strategic planning dari PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk yang telah saya dan kawan saya Raffi Udin buat. Baik, saya mulai presentasinya. Gimana? Di sini, saya akan menjelaskan secara company profile dari Indo Retail itu sendiri. Indo Retail adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1995 sebagai penyedia layanan internet dengan kode saham The Net, yang kemudian bertransformasi menjadi perusahaan investasi retail pada tahun 2013 setelah masuknya Salim Group untuk menangkap peluang di sektor konsumen di Indonesia, di mana portofolio investasi dari Indovital itu sendiri yang pertama adanya Indomaret, lalu yang kedua Fiberstar, yang ketiga Sari Roti, dan yang keempat KFC. Dengan visi menjadi perusahaan investasi terkemuka yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor konsumen dan retail. Lalu misinya sendiri adalah mengelola portofolio investasi secara profesional untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu secara kepemilikan saham, kepemilikan terbesar dimiliki oleh Hanway Group Limited sebesar 39,35%. Lalu ada Antoni Salim, lalu ada PT Megah Raharja, lalu ada Publik yang sebesar 15,22%. Nah, lanjut di sini, saya akan membahas internal environment dan strength and weakness analysis, di mana Indo Retail diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,7 sampai 3,8% pada tahun 2024. Hal ini didorong karena adanya konsumsi pada saat hari-hari besar di Indonesia seperti pemilu dan juga hari raya. Di sini Indo Retail tetap optimis dalam menghadapi tantangan politik, inflasi, dan juga biaya operasional melalui strategi yang adaptif dan juga diversifikasi investasi pada sektor strategis. Nah, dari liquidity ratio, leverage ratio, dan juga activity ratio, Indo Retail mendapatkan angka yang tumbuh signifikan pasca terjadinya pandemi COVID. Kenaikan ini terjadi pada tahun 2022 hingga 2023. Namun, pada profitability ratio, terutama pada aspek gross profit margin, net profit margin, dan juga earning per share, kita melihat di sini adanya penurunan pada tahun 2022 menuju 2023. Namun, hal ini tetap diperkuat dengan adanya peningkatan pada aspek return on equity pada profitability ratio dari Indo Retail. Nah, lalu lanjut, kita akan membahas strategic posture dari current strategi Indo Retail saat ini. Saat ini, Indo Retail memiliki visi yang berfokus pada konsumen dan pengembangan e-commerce pada lini bisnisnya, dengan objektif meningkatkan efisiensi dan perluasan pasar dan juga mengembangkan investasi retail dengan strategi mengoptimalkan sinergi antar anak usaha dengan memanfaatkan teknologi digital serta mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui inovasi dan juga diferensiasi produk. Lalu, untuk kebijakan yang dilakukan oleh Indo Retail saat ini, Indo Retail menerapkan prinsip ESG dan juga GCG untuk memastikan kepatuhan akan regulasi serta menjaga keberlanjutan bisnis melalui efisiensi dan juga manajemen risiko. Lanjut, di sini kita akan membahas corporate governance dan juga bisnis etik and CSR dari Indo Retail sendiri. Pada aspek CSR, Indo Retail aktif menyalurkan dana CSR untuk kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Di sini kita dapat melihat pada website dari Indo Retail sendiri, mereka memberikan up to date seperti apa penggunaan transparansi dana CSR dari Indo Retail itu sendiri. Seperti di sini kita dapat melihat Indo Retail melakukan kegiatan sosial seperti renovasi sekolah, memberikan beasiswa, melakukan berbagi sukacita Natal, lalu ada penanaman bibit mangrove, KFC berbagi, serta donasi kepada korban bencana alam. Lalu kita lanjut kepada VCI analysis, di mana di sini kita melihat aktivitas primer dan juga aktivitas membantu dari Indo Retail yang memberikan margin value pada perusahaannya. Di mana di sini kita meng-highlight pada ilmu logistik, operation, dan juga outbound logistik, Indo Retail sangat mengedepankan efisiensi pada operasional perusahaannya. Lalu pada aspek teknologi development, human resource management, dan juga firm infrastructure,
ada pemfokusan yang dilakukan oleh Indo Retail, terutama ke arah digitalisasi sistem bisnisnya. Nah, lalu kita di sini membahas terkait Frio dari Indo Retail sendiri, di mana Fiberstar dan juga Fiberstar melakukan infrastruktur digital yang dinilai unggul dan juga sulit ditiru. Lalu ada ekspansi Indomaret dan Klik Indomaret, Indomaret yang menciptakan keunggulan distribusi dan juga omnichannel. Lalu ada reputasi dan loyalitas merek untuk mendapatkan daya saing berkelanjutan. Lalu ada adaptasi digital dan juga big data yang menciptakan responsif terhadap tren pasar. Lalu ada diversifikasi dan kolaborasi produk yang menunjukkan ketahanan bisnis yang tinggi. Dari ini semua, kita kalkulasikan pada IFAS table, di mana di sini strength dari Indo Retail mendapatkan poin 2,32 dan juga weakness dari Indo Retail mendapatkan poin 1,86 dengan total skor sebesar 4,184. Di sini kita dapat menilai dari angka IFAS score yang diberikan, Indo Retail cukup responsif dalam menghadapi dan mengelola internal dari Indo Retail itu sendiri. Oke, lalu kita lanjut. Kita lanjut ke dalam bahasan external environment atau opportunity and threat analysis. Di sini, pada EVA Stable, kita mendapatkan opportunity di angka 2,547 dan juga ada threat sebesar 1,392 dengan total skor EVA point sebesar 3,939. Angka ini adalah angka yang cukup baik karena berada di atas posisi standar dari total skor yang diperlukan. Nah, di sini namun kita melihat bahwa dari EVA score ini Indo Retail dapat memaksimalkan lagi kinerjanya agar mendapatkan skor yang lebih maksimal. Nah, lalu pada five quarters analysis di sini kita melihat bahwa total skor dari Indo Retail adalah sebesar 4,61, di mana hal ini menunjukkan bahwa Indo Retail cukup kuat men dalam secara segi ketahanan dari bisnis Indo Retail itu sendiri. Lalu di sini kita lanjut melihat skor pada key sukses faktor dari Indo Retail, yaitu sebesar 4,747, sedangkan dari kompetitornya AMFT hanya mendapatkan skor 3,927, di mana di sini kita melihat bahwa Indo Retail memiliki skor yang lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Nah, lanjut kita akan membahas secara strategik grup kompetitor mapping, di mana di sini kami mengambil dua kompetitor dari Indo Retail, yaitu Alfamart dan juga Alfamidi. Di mana pada mapping ini kita melihat posisi Indo Retail cukup unggul dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu diversifikasi bisnis dan juga penetrasi pasar. Walaupun secara penetrasi pasar, Alfamart mendapatkan penetrasi yang lebih luas sedikit dibanding Indo Retail, namun secara diversifikasi bisnis, Indo Retail jauh lebih unggul dibandingkan kedua kompetitornya. Nah, selanjutnya kita akan bahas secara espas dari Indo Retail itu sendiri, di mana di sini kita mengambil yang pertama S1, yaitu pertumbuhan gerai Indomaret yang pesat, lalu adanya S2 diversifikasi bisnis dalam sektor makanan, lalu pada aspek kritisnya kita melihat ada resiko regulasi dan juga kurangnya ekspansi. Lalu pada aspek opportunity kita melihat dari segi aspek demografi dan juga gaya hidup masyarakat Indonesia, lalu ada aspek threat secara regulasi dan juga stabilitas politik. Nah, di sini dari total expansi yang didapat, Indonesia mendapatkan poin sebesar 4,349, di mana angka ini cukup baik, di mana artinya Indo Retail berhasil menjaga dan juga mempertahankan bisnisnya dengan baik. Nah, lalu di sini kita akan melakukan review mission objektif, yaitu yang pertama adanya peningkatan efisiensi operasional, lalu ada ekspansi pasar, lalu ada investasi dalam sektor retail dan telekomunikasi, dan juga ada optimalisasi aset dan juga efisiensi biaya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas strategi formulation dari Indotel itu sendiri. Nah, pada kuartal strategi di sini Indotel melakukan growth strategi dan juga delay strategi. Dengan strategi yang pertama adalah ekspansi agresif dan juga konsolidasi internal. Untuk management strateginya itu sendiri tidak ditemukan dalam Indotel karena sebenarnya Indotel berfokus pada growth dan juga delay strategi yang dilakukan. Nah, secara kuartal strategi yang dilakukan dari anak
perusahaan Indo Retail. Yang pertama dari Indomaret yang melakukan cost leadership dan juga product differentiation. Dari Fiberstar melakukan focus differentiation. Dari Sari Roti melakukan cost leadership dan juga elemen differentiation. Dan dari KFC melakukan differentiation fokus. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas fungsional strategi yang kita kategorikan dalam 5 fungsi strategi bisnis. Yang pertama dari fungsi marketing strateginya, Indonesia melakukan segmentasi multi-level, melakukan targeting kepada keluarga dan juga urban tech savvy, dan juga positioning sebagai retail modern dan digital friendly. Nah, untuk fungsi selanjutnya, yaitu financial strategi, Indonesia mendapatkan kan pendanaan yang sehat dengan debt to equity yang rendah, lalu adanya fokus terhadap reinvestasi laba dan juga potensi ekspansi melalui akuisisi dan juga leverage yang terukur. Nah, secara fungsi operational strategi, Indoretail melakukan efisiensi yang tinggi lewat digitalisasi proses dan juga logistik yang kuat, pemilihan lokasi strategis, dan integrasi teknologi pada supply chain. Pada fungsi HRM strategi, Indoretail telah melakukan rekrutmen digital, pelatihan kompetensi, insentif kinerja, dan juga digitalisasi HR untuk produktivitas dan retensi SDM. Nah, untuk fungsi selanjutnya itu ada strategi. Di sini adanya transformasi digital melalui big data, ada omnichannel retail, ada HR cloud system, dan juga ada kolaborasi teknologi untuk inovasi bisnis. Itulah fungsional strategi yang telah dilakukan oleh Indo Retail. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan analisis Tools Matrix Framework, di mana pada SO strategi yaitu kita menggunakan expansion and digitalization, yaitu mempercepat ekspansi bisnis Indo Retail berbasis digital. Lalu untuk strategis yaitu adanya digital upskilling, di mana di sini kita mengembangkan program pelatihan dan pengembangan SDM dalam bidang digitalisasi untuk menyiapkan ketahanan terhadap menghadapi tren. Lalu untuk WO strategis, kita ada strategic partnership, yaitu untuk meningkatkan kolaborasi dengan fintech dan juga perusahaan logistik digital. Lalu untuk WT strategis, yaitu ada sustainable retail practices, yaitu menetapkan kebijakan retail yang ramah lingkungan untuk memperkuat brand image dan juga loyalitas pelanggan. Nah, untuk BCG Matrix sendiri, di sini kita melihat bahwa market, Indo Retail berada pada posisi cash cow, di mana memiliki tingkat market growth yang rendah dan memiliki relatif market share yang tinggi. Dengan interpretasi strategisnya, yang pertama adalah fokus pada efisiensi operasional dan pengendalian biaya, lalu adanya eksploitasi profitabilitas untuk mendanai lini bisnis lain, dan juga adanya mempertahankan dan pengoptimalan dalam operasional bisnis Indo Retail sehingga tidak membutuhkan investasi yang besar. Nah, untuk framework selanjutnya kita melakukan IE Matrix, di mana pada IE Matrix ini Indosita berada pada posisi kuadran keempat, yang mana adalah posisi grow and build dengan rekomendasi strategis yaitu adalah market penetration, lalu market development, dan juga product development. Lalu pada GE Matrix Analysis Framework kita melihat di sini bahwa posisi dari Indosita ada pada growth and invest dengan pada posisi ini, tindakan yang harus dilakukan selanjutnya adalah alokasi sumber daya tambahan, investasi modal, peningkatan inovasi, dan juga ekspansi geografis. Oh, nah, untuk selanjutnya kita melakukan space matrix analysis, di mana di sini kita telah mendapatkan data pada aspek competitive advantage, financial strength, industry strength, dan juga environmental stability. Di mana dari angka tersebut kita katakan, lalu kita mappingkan pada framework space matrix ini, dan ditemukan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang agresif, di mana posisi ini adalah posisi yang terbaik untuk menggunakan kekuatan internal yang dimiliki. Dengan rekomendasi strategi yang dapat dilakukan, yang pertama adalah backward, forward, and horizontal integration, lalu ada market penetration and development, lalu ada product development and related diversification. Nah, untuk brand matrixnya sendiri, Indo Retail berada pada kuadran pertama yang menunjukkan bahwa Indo Retail memiliki market tumbuhan market growth yang cepat dan juga posisi kompetitif yang kuat. Nah, selesai sudah pada aspek strategi formulation, di mana di sini kita lanjut membahas strategi implementation dari Indositra itu sendiri. Di mana di sini pada 3 strategi yang kita lakukan, yaitu sustainable retail practices, operational cost optimization, dan juga investasi di Indomaret, kita petakan hal-hal yang perlu kita lakukan dalam 4 kuartal berjalan. Sehingga dengan pengukuran seperti ini diharapkan ketiga strategi yang kita formulasikan dapat terwujud dan membuahkan hasil. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas balance scorecard untuk Indo Retail,
sebagai bentuk strategi control and evaluation. Di mana pada aspek company perspektif, di sini Indotelco mendapatkan pertumbuhan dan pendapat laba bersih, lalu diversifikasi dan ekspansi pasar, lalu ada return on investment yang tinggi, dan juga dividen yang berkelanjutan. Kalau pada aspek eksternal perspektif, ada standar kualitas layanan yang tinggi, lalu adanya implementasi prinsip keberlanjutan, lalu ada program loyalitas dan pendekatan digital. Lalu untuk aspek internal perspektif, yang pertama ada implementasi sistem ERP dan teknologi digital, lalu ada monitoring kualitas dan pelayanan pelanggan, lalu ada peningkatan efisiensi operasional dan logistik untuk optimasi margin. Lalu untuk aspek yang terakhir yaitu learning and growth, yang pertama ada program pelatihan lintas sektor, lalu ada retensi karyawan berkinerja tinggi di bidang strategis, lalu ada peningkatan budaya kolaboratif antar divisi ataupun antar perusahaan dalam portofolio. Next. Nah, di sini adanya quantitative measurement dari Indonesia itu sendiri, terutama pada aspek di sini ada marketing performance dan juga HRM performance ditampilkan dari secara KPI, pengukuran dan juga target yang ingin diraih. Nah, lalu untuk yang sama qualitative measurement juga di sini ada dari aspek operational management performance dan juga financial management performance. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada aspek kualitatif measurement-nya melalui survei terkait customer satisfaction dan juga employee satisfaction survey. Nah, sehingga dengan ini selesai sudah presentasi strategic planning dari Indo Retail. Kami selaku penyusun dari laporan ini mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasmenya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih.